Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sela Ardini. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Teman-teman, mari kita bahas ya tentang pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini harus didukung oleh landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan diterima. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ketiga, asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan. Maksud dari asas ini yaitu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap hierarki, jenis, dan materi muatan harus diperhatikan dengan saksama. Terdapat prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Ketika di antara hierarki, jenis, dan materi muatan ini tidak sesuai, maka peraturan perundang-undangan dapat dicabut dari pemberlakuannya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang keenam, asas kejelasan rumusan. Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasan hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ketujuh, asas keterbukaan. Maksud dari asas ini ialah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, asas keterbukaan. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Semoga artikel tadi
dapat dipahami oleh teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa.